Dekrit Gus Dur 23 Juli 2001. Publik internasional hari ini terfokus pada gejolak politik yang terjadi di Korea Selatan, di mana perseteruan antara parlemen yang didominasi oleh kubu oposisi berhadapan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Perseteruan antara parlemen dengan pemerintah juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur. Ketegangan politik ini dipicu oleh ketidakpuasan parpol koalisi poros tengah yang mendominasi parlemen terhadap kinerja Presiden Gus Dur. Faksi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais merasa tidak puas dengan kebijakan rezim Gus Dur yang kala itu diduga terlibat skandal Bulog dan Brunei Gate, atau yang dikenal dengan kasus Bulog dan Brunei. Poros tengah meyakini bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog senilai 4 juta dolar AS untuk kepentingan pribadi Gus Dur. Dugaan tersebut diperkuat oleh laporan hasil penyelidikan Pansus Bologet DPR RI yang menyatakan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut. Ini merupakan tindakan yang sangat parah dan jelas hal itu adalah fitnah. Dalam rapat paripurna DPR RI, Pansus Bologet merekomendasikan agar DPR RI mengundang MPR RI untuk menggelar sidang istimewa MPR. Tentunya sidang tersebut mengagendakan pemakzulan terhadap Gus Dur. Bulog dan Brunei Gate menjadi pintu masuk pemakzulan Gus Dur. Setelah beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Gus Dur sempat mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan kontroversi Gus Dur adalah soal rencana penghapusan TAP MPRS terkait pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menghadapi sidang istimewa MPR RI, usulan poros tengah rencananya akan digelar pada tanggal 23 Juli 2001. Gus Dur mengambil langkah keras dengan menerbitkan dekret presiden beberapa jam sebelum sidang istimewa MPR RI digelar. Isi dekret Presiden Gus Dur antara lain: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Namun ternyata dekret tersebut tak mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPR RI, termasuk fraksi TNI Polri. Alhasil dengan dukungan dari berbagai aliansi mahasiswa, MPR RI tetap menggelar sidang istimewa dengan keputusan mencabut mandat Gus Dur. Penulis buku Menjerat Gus Dur, Firdika Rizky Utama, menjelaskan bahwa pelengseran Gus Dur dari kursinya karena ingin menjalankan tuntunan reformasi. Ia menyebutkan di antara tuntunan reformasi yang dijalankannya adalah mengurangi pengaruh kelompok Orde Baru. Namun kekuatan baru reformis belum padu dan belum menemukan ritmenya, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Sementara kekuatan lama atau Orde Baru Orde Lama masih satu dan memiliki keinginan yang sama, yaitu kembali merebut kejayaannya.
Pada mulanya, Gus Dur berkompromi dengan mengakomodasi berbagai golongan dalam pemerintahannya. Namun dalam perjalanannya, Gus Dur memecat siapapun yang tidak sejalan dengannya. Sayangnya Gus Dur tidak membuktikannya sendiri, melainkan meminta orang lain untuk membuktikannya. Hal ini menurutnya menjadi bola liar. Selain itu, Gus Dur juga membubarkan Departemen Penerangan dan menghapus Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Hal ini membuat perang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang telah menikmati kekuasaan selama 32 tahun di berbagai lini. Hal krusial lain yang dilakukan Gus Dur sehingga ia dimakzulkan adalah meminta maaf terhadap korban pada tahun 1965. Meskipun tidak besar di pemberitaannya, tetapi riak-riaknya tetap muncul di parlemen. Semoga bermanfaat.